Binat, Ya. lo tau nggak di salah satu kecamatan di Kota Makassar ada satu jalan yang menurut gua namanya unik nih. Nama jalannya adalah Jalan Korban 40.000 jiwa. Hah? Jalan korban 40.000 jiwa. Iya. Anjir, jalan apa tuh? Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya pas gue baca ini, gue nggak kebayang kayak kenapa jalannya namanya Korban 40.000 jiwa gitu Iya, kan. Setelah gue cari-cari tahu, ternyata kenapa nama jalannya jalan itu? Karena orang-orang sana tuh ngasih jalan itu karena sebagai bentuk mengenang ya sejarah dari jalanan ini yang dulunya emang jadi tempat terjadinya pembantaian Belanda. Lebih tepatnya nih pembantaian Westerling lah. Bahkan gak jauh dari situ emang sengaja dibangun monumen relief gitu tentang gambaran peristiwa Westerling, plus ada juga patung pejuang. Ada kali tingginya 4 meter, tapi satu kaki sama satu tangan tuh buntung gitu Binat, sebagai representasi pejuang yang selamat dari pembantaian. Oke. Nah, sejarah kan pada dasarnya kan emang harus diceritain, disebarluasin gitu ya. Bisa lewat bacaan, monumen, atau bahkan museum gitu. Tapi gimana jadinya kalau sejarah itu tuh diceritain langsung sama pelaku sejarahnya? Lebih tepatnya diceritain sama orang yang ngalamin pembantaian Westerling yang udah hampir 80 tahunan itu, dan diceritain langsung ke orang yang masih hidup, Nah, gila kan? Sosoknya Iya. gitu mesti yang cerita. Iya. Aduh, gila sih. Nah, yang diceritain namanya Yasin, sebut aja. Waktu itu Yasin cerita kejadiannya waktu pas tahun 2017-2018an. Dia sebenarnya agak lupa tuh, dia malam itu OTW mau kemana dan dari mana. Tapi yang pasti dia ini tuh harus ngelewatin jalanan ini nih, Jalanan Korban 40.000 jiwa. Yasin tuh sebenarnya udah sering lewat situ Nat, nggak pernah kejadian apa-apa. Dan bahkan kalau lo lihat nih dari Google Maps gitu ya, jalanannya tuh beneran kayak jalanan biasa. Udah ada rumah warga. Pokoknya di malam itu tuh kayaknya ya emang si Yasin ini apes. Tumben banget jalan ini sepi, nggak kayak biasanya. Dan Yasin udah tuh, dia nyetir tuh motornya pelan-pelan, nggak ada yang aneh, aman-aman aja. Sampai tiba-tiba Yasin denger ada suara klakson mobil beberapa kali, plus ada kayak sorotan lampu jarak jauh gitu dari arah belakangnya. Pas dicoba dilihat dari spion sama si Yasin ini, ternyata dia ngeliat tuh dari kejauhan emang ada mobil yang mau lewat dan kencang banget jalannya. Pelan-pelan Yasin minggir dong daripada ditabrak ya kan. Pas udah minggir, nah dia ngeliat lagi nih ke arah spion Nah, dia ngerasa kayak ada yang aneh. Karena katanya dia ngeliat di belakang mobil itu tuh yang mau ngelewatin dia ya, di belakang mobilnya tuh udah ada banyak banget sosok-sosok yang kayak lagi ngejar si mobil ini. Tapi kecepatan lari si orang-orang ini itu tuh sama cepetnya sama kayak mobil. Nah, pas makin dekat sama Yasin, sosok-sosok ini tuh kayak emang cuma kelihatan bayangannya aja, alias detail mukanya tuh nggak kelihatan lah. Beberapa saat Yasin sengaja kayak melarin motornya gitu buat ngelihat lebih jelas nih, emang kenapa sih kok mobil ini dikejar sama orang-orang ini gitu. Soalnya katanya si supir mobilnya tuh emang beneran kayak nggak ngerasa dikejar gitu. Nah, ternyata alasan mobil ini dikejar-kejar, tau gak Nat? Alasannya karena si Yasin ini ngeliat kalau jelas banget ada bapak-bapak yang kedua tangannya tuh ditali di bagian belakang mobil, terus diseret gitu. Jadi kayak keseret aspal dengan kecepatan mobil yang kenceng banget, jadi kan kayak ngilu banget ya. Iya. Nah, Yasin langsung kaget lah ngeliatnya. Dan bapak-bapak ini dia ngeliat udah kayak berlumuran darah gitu. Detik itu juga Yasin langsung kayak ngebutin motornya buat ngejar si mobil ini. Dia coba tuh klakson-klakson mobilnya dan nembakin lampu jarak jauh dari motornya juga biar si mobil ini berhenti lah gitu. Tapi gak berhenti-berhenti nih, tetep lanjut aja, dia nyetir aja. Nah, karena itu akhirnya dia nekat lah buat ngebutin motornya. Dia nyalipin si mobil ini, terus dia langsung banting setir biar kayak ngecegat mobil ini dari depan gitu. Mau gak mau langsung berhentilah mobilnya tuh, langsung kayak rem mendadak gitu. Orang yang bawa mobil ini tuh langsung turun nyamperin Yasin sambil marah-marah gitu Nat. Tapi di situ Yasin ngejelasin tuh kayak alasan kenapa dia nekat ngeberhentiin mobilnya. Karena dia bilang Yasin ngelihat ada orang keseret di belakang mobilnya si bapak-bapak ini yang lagi nyetir ini. Yasin langsung ngebawa si orang ini ke arah belakang mobilnya buat kayak ngeliatin gitu loh, ada nih bapak-bapak yang nyangkut di mobil gitu. Tapi tahu nggak, ternyata di belakang mobil itu nggak ada apa-apa Nat. Terus rombongan sosok-sosok yang lari yang si Yasin pertama lihat itu tuh juga udah berdiri jauh di belakang mobil. Kayak berdiri diam aja, dia anteng liatin Yasin. Yasin coba teriak lah ke orang-orang rame yang lagi ngejar mobil ini kayak, ngapain gitu, kenapa tiba-tiba berhenti, bapak ini kemana yang tadi keseret sama mobil. Tapi yang gak dijawab sama sekali sama orang-orang itu. Si pemilik mobilnya pun juga sempat bingung, kayak ngeliat Yasin tuh kayak ngomong sendiri gitu. Yasin gantian lagu-lagupan sendiri karena dikira ya dia bohong, orang tiba-tiba orang yang diseret kata Yasin hilang. Dan akhirnya karena saking jengkelan nih si orang yang nyetir mobil ini,
Si Yasin tuh sampai dipukulin Bi, Nat, sampai dikasih boga mentah gitu sama si orang ini. Hah, apa Moy? Di boga mentah dipukulin gitu lah intinya. Terus brutal dipukulin banget gitu. Nah udah tuh karena si Yasin dipukulin ya dia lemes lah. Akhirnya dia coba minggirin motornya ke pinggir jalan buat kayak istirahat bentar gitu. Karena takutnya mungkin bisa jadi Yasin tuh ngantuk, makanya salah ngeliat juga gitu. Sampai tiba-tiba ada suara bapak-bapak kerasa deket banget di kupingnya dia. Suara ini tuh bilang, yang kamu lihat itu bener adanya dek. Tapi sebenarnya itu bukan kejadian malam ini. Dan bukan orang itu yang mencelakai saya, tapi Belanda. Kami adalah korban-korban pembantaian itu. Nah kagetlah Yasin dengernya kan. Dia langsung naikin kepalanya ke arah sumber suara itu. Tapi masa tiba-tiba detik itu juga, di tengah malam dan jalanan yang beneran sepi itu, Yasin kayak udah disamperin sama sosok-sosok bayangan hitam yang ngejar mobilnya tadi. Tapi udah kayak ngerubungin Yasin gitu aja. Terus yang lebih seremnya lagi, di barisan rombongan paling depan ini udah kayak berdiri bapak-bapak yang keseret tadi. Dan akhirnya si Yasin bisa ngeliat jelas banget kalau bapak ini tuh udah kayak full berdarah, pakai pakaian zaman dulu, luka di mana-mana, sama mukanya tuh udah rata gitu Bi, kecampur sama kerikil karena keseret aspal. Wah. Dia langsung berdiri, naikin motornya, langsung tuh dia tancap gas langsung cabut dari tempat itu. Berarti fix lah dia sadar yang dia lihat itu tuh bukan orang tapi setan kan. Yang bikin dia tambah ketakutan itu sebenarnya karena katanya setiap Yasin coba ngebutin motornya dan dia ngeliat ke arah spion, dia tuh diikutin sama sosok-sosok tadi. Kayak gantian gitu loh, yang tadinya sosok itu ngejar mobilnya, tapi sekarang dia ngejar Yasin dan itu tuh katanya deket banget sama motornya. Udah pokoknya Yasin tuh coba buat fokus ngeliatin jalanan ke depan. Dia gak mau ngeliat spion karena takutnya malah kecelakaan gitu, karena ada setan ngejar dia gitu kan, dia takut. Tapi sekarang jalanan tiba-tiba jadi rame Bi, Nat, aneh banget. Gak sepi kayak sebelum-sebelumnya gitu. Tiba-tiba pas Yasin lagi ngebutin motornya, dia ngeliat di tengah jalanan udah ada orang lari-lari panik berlalu lalang gitu. Kayak nggak ngelihat ada kendaraan lewat gitu loh, kayak orang lari aja. Tapi orang-orang ini pun juga nggak tahu sumbernya dari mana. Karena kata Yasin, rumah-rumah di pinggir jalan itu tuh pada kelihatan ditutup gitu loh. Jadi kayak masa tiba-tiba ada orang muncul lari di tengah jalan gitu kan. Terus selain orang-orang lari lalu lalang, nggak jarang juga kata Yasin ada orang-orang yang tiba-tiba jatuh di pinggir jalan, bahkan di tengah jalan Bi. Kayak jatuh, blek, mati gitu loh. Dan dari sini juga Yasin langsung kayak yakin kalau yang dia lihat sekarang itu masih sama, masih bukan orang tapi setan gitu. Jadi kayak ada setan banyak banget berlalu lalang di jalanan itu. Dan puncaknya apa? Puncaknya pas Yasin tambah ngebutin motornya, tiba-tiba beneran ada kayak bruk gitu. Kayak ada badan orang jatuh, udah gak berwujud, kayak kelempar dari atas gitu, dan jatuh itu persis di depan motor Yasin. Yasin langsung kaget lah, dia banting setir, sampai akhirnya lagi-lagi dia jatuh tuh dari motor tuh, apes lah dia. Yasin cuma bisa ngerintih kesakitan untuk beberapa saat, sampai akhirnya dia dengar ada suara langkah kaki orang ngedeketin dia. Dan dia bilang kayak gini, "Sini mas, saya bantu berdiri, pegang tangan saya," kata si orang yang mau ngebantuin Yasin ini ya. Sambil masih nunduk ke arah luka yang di kakinya itu, Yasin langsung kayak coba buat ngeraih tangan orang ini. Karena kan dia bilang, "Saya bantu berdiri mas, pegang tangan saya," gitu kan. Yasin ini tuh udah kayak coba ngulurin tangannya berkali-kali, tapi tangannya Yasin kok kayak gak disambut sama orang ini gitu. Harusnya kan dipegang sama orang itu terus ditarik gitu kan. Benar. Nah lo kalau ada di posisi ini ya pasti sebelah. Dibilang ada yang mau nolongin dia, tapi malah jadi kayak dibecandain gitu kan. Sambil masih kesakitan gitu, Yasin langsung lah coba nengok ke arah orang itu, orang yang mau ngebantuin dia. Di situ dia tuh langsung panik banget dan takut banget Bi, Nat. Yasin sadar, pantas aja uluran tangannya dia tuh barusan gak disambut sama orang itu. Katanya gimana mau ngebantuin orang itu, orang ngebantuin itu. Kata si Yasin, orang itu berdiri di depan Yasin, beneran orang itu tuh setinggi itu, tapi cuman ada satu tangan dan satu kaki. Satu tangan sama satu kakinya lagi udah putus. Terus Yasin bisa ngeliat darahnya tuh masih ngucur gitu binat dari badannya. Jadi yang diulurin tangannya tuh tangan yang putusnya itu. Iya. Pantesan gak nyampe anjing. Jadi makanya bisa dibilang kayak lagi-lagi yang pengen nolongin Yasin itu ya setan gitu kan. Yasin langsung gemeter sendiri, dia gemeter sebadan-badan. Dia teriak-teriak kesetanan gitu buat ngusir si sosok barusan, sambil kayak pelan-pelan ngerangkak mundurin badannya buat ngejauh dari orang ini, dari sosok ini. Terus yang nyebelinnya apa? Kan Yasin di situ kayak ada gesture buat nolak, buat dibantuin ya. Tapi setannya malah di depannya dia ini malah cuma bilang kayak, "Ya sudah kalau emang bisa berdiri sendiri, lagian kan kamu masih punya tangan sama kaki lengkap." Gituin tuh mas setan itu. Terus sosok ini juga langsung kayak pelan-pelan jalan dengan satu kakinya ke salah satu arah yang ternyata itu tuh Taman Monumen Tragedi Westerling Bi, Nat, yang udah di depan Yasin detik itu juga. Sosok ini tuh langsung pelan-pelan naik ke panggungnya.
terus berdiri kaku, terus balik jadi patung monumennya. Di situ akhirnya si Yasin sadar yang mau ngebantuin dia itu tuh sosok patung monumen yang dibikin sama warga. Anjir. Gila kan? Nah tapi syukurnya sih waktu itu akhirnya ada beneran warga, beneran ya, bukan setan. Dia tuh nyamperin Yasin dan coba ngebersihin Yasin dari gangguan makhluk gaib itu. Anjir, kalau menurut gue tuh lebih ke apes aja sih. Soalnya kan si Yasin juga gak ngelakuin hal-hal yang menyebalkan atau mancing gitu loh. Bener, apalagi kan dia udah sering lewat sana, Nat. Iya. Gue gak tahu hitungannya memang beneran jadi tahu sejarah apa enggak ya. Tapi apa ya, gue sih malah ngelihatnya entah Yasin yang emang bisa ngelihat sosok, atau memang gue pernah denger cerita juga soalnya ada korban-korban pembantaian waktu zaman-zamannya 1965 ya, PKI ya. Itu mereka tuh arwah-arwahnya masih belum sadar kalau mereka udah meninggal. Wah, kasihan gitu loh. banget. Kayak gitu kan hitungannya kan.